Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi waffaqal 'amilina li ta'atihi fawajadu sa'yahum mashkura wa basata bisata karamihi lit-ta'ibin fa asbaha wizruhum maghfura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah imanan bihaqqi rububiyatihi wa iqrara wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu ilaina basyira wa nadhira. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tamla'u khazainallahi nura wa takunu lana wa lil mu'minina farajan wa farahan wa surura. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabi zakirina ihlanan wa israra. Amma ba'du, hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah dengan anugerah nikmat iman, Islam serta nikmat sehat wal afiat serta nikmat istiqomah, nikmat panjang umur, masih bisa kita mengayunkan langkah, melenggangkan tangan. Baru saja kita melaksanakan kewajiban kita ibadah fardhiyah salat subuh berjamaah. Seiring doa kita bersama, kita yakin amaliyah kita baik yang fardu maupun yang sunnah senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Salawat tering salam tak lupa pula kita sampaikan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati segenap pengurus Majlis Ta'lim Fajar Shodiq ya, kami doakan jamaah bapak-bapak, ibu-ibu semua yang hadir. Kami doakan Allah panjangkan umurnya, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sampaikan usia kita agar bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, diawali pagi hari ini baru saja kita melaksanakan sholat subuh berjamaah. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama shallal laila kullu." Siapa yang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, maka seakan-akan dia telah melaksanakan sholat malam, sholat tahajud satu malam penuh. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, alhamdulillah Allah berikan kita umur panjang, Allah berikan kita hidayah. Enaknya jam segini kita tidur, apalagi malam hujan, orang ngaso-ngaso pisan. Wa idza halatil hidayatu qalban nasita bil ibadatil a'dha. Kalau Allah sudah memberikan taufik hidayah kepada hambanya, nasitatil ibadatil a'dha, maka seluruh anggota tubuhnya enggak malas walaupun hujan dingin. Kalau kata orang Jerman bilang, paling enak sih jambu medek belinya sama Bang Joni. Hujan gede banget, enaknya di rumah, kita pulang nolongin bini, kira-kira begitu. Ngantuk lagi mata. Burung pelatuk ditubruk kucing, kain putih sebuntelan. Subuh-subuh mata ngantuk, kepala pusing, enaknya di rumah jadi kopi yang kentelan, kira-kira begitu. Hadirin jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Rajab sudah lewat, kita masuk di bulan Sya'ban. Yang ulama kita menjelaskan Rajabun syahrullah, bulan Rajab adalah bulannya Allah. Wa Sya'ban syahri, bulan Sya'ban adalah bulannya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Ramadan adalah bulannya umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bulan Sya'ban ini ya, para ulama kita menganjurkan, ulama-ulama tafsir, bahwa ulama kita memerintahkan di bulan Sya'ban ini kita diperintahkan untuk banyak bersolawat kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu cintanya baginda Rasul
kepada kita umatnya. Sehingga baginda Rasul suatu hari tersenyum tidak seperti biasanya. Sehingga salah seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau tersenyum begitu indah ya Rasulullah? Setiap hari engkau tersenyum tapi tidak seperti ini ya Rasulullah." Baru saja malaikat Jibril datang. Beliau menyampaikan kepadaku, "Ya Rasulullah, man shalla 'alaika min ummatika sallallahu alaihi biha asra." Siapa di antara umatku yang bersolawat kepadamu satu kali ya Rasulullah, maka Allah memberikan balasan, memberikan rahmat, yaitu 10 rahmat. Wa man shalla 'alaika asran sallallahu alaihi biha mi'atan. Siapa di antara umatmu yang bersolawat kepadamu ya Rasulullah 10 kali, maka Allah berkenan memberikan rahmatnya, yaitu 100 rahmat. Wa man shalla 'alaika mi'atan sallallahu alaihi biha alfan. Siapa di antara umatmu ya Rasulullah yang bersolawat kepadamu ya Rasulullah 100 kali, maka Allah berkenan memberikan rahmat kepada umatmu itu, yaitu 1000 rahmat. Wa man shalla 'alaika min ummatika alfan. Siapa di antara umatmu yang bersolawat kepadamu 1000 kali ya Rasulullah, harramallahu jasadahu 'alan nar. Allah haramkan jasadnya disentuh oleh api neraka. Begitu mulianya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi Allah Adam alaihissalam, nabi yang pertama yang Allah ciptakan, namun ketika bertaubat, Nabi Allah Adam bertawassul menyebut nama baginda Rasul Sayyidina wa Maulana Muhammad. Sehingga Allah bertanya, "Ya Adam, min aina arafta Muhammadan?" Dari mana engkau tahu nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bukankah engkau makhluk pertama yang aku ciptakan? Lalu Nabi Allah Adam menjawab, "Ya Allah, benar, aku adalah hambamu yang kau ciptakan yang pertama. Lamma rafa'tu ra'si 'alal arsy fa idzan maktubun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah." Ya Allah, selesai engkau ciptakan aku lihat di tiang ars ya Allah, ada nama makhluk ciptaanmu yang mulia yang bersandingkan dengan namamu ya Allah. Fa'alimtu laisa ahadun akrama wala afdola wala arfa'a darajatan min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan nama yang bersandingan dengan namamu ya Rabb, aku yakin ini adalah makhluk ciptaanmu yang paling mulia, yang paling agung. Tidak ada manusia yang paling tinggi derajatnya melebihi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya aku bertaubat, bertawassul, mohon ampun kepadamu dengan menyebut namanya ya Allah. Allahumma gfir, Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad ighfir khati'ati wa taqabbal taubati. Ya Allah, dengan haknya sayyidina wa maulana Muhammad, ampuni dosaku, terima taubatku. Baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namanya sudah disebut-sebut oleh Nabi Allah Adam alaihissalam. Bahkan Nabi Allah Musa alaihissalam ketika dikejar oleh Fir'aun, tidak bisa. Dengan pukulan pertama tongkat dia pukulkan ke bumi, tidak langsung terbelah itu Laut Merah. Namun Allah utus malaikat Jibril, "Ya Musa, sholli ala habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam asra marrat." Kau terlebih dahulu bersalawat kepada kekasihku Sayyidina wa Maulana Muhammad, maka barulah terbelah Laut Merah itu. Bahkan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ketika dilemparkan oleh Raja Namrus ke kobaran api yang besar, api tidak bisa membakar. Kenapa? Karena ada cahaya nur Sayyidina wa Maulana Muhammad. Bersyukur kita, Allah takdirkan kita menjadi umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam riwayat, kullu ummatin ba'duha fil jannah wa ba'duha fin nar.
Sebagian umat-umat terdahulu ada yang di surga, ada yang di neraka. Illa hadihi, kecuali umatku ini, fa innaha kullaha fil jannah, semuanya bakalan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam memohon izin kepada Allah, ya Allah izinkan aku ya Allah untuk urusan hisab umatku, serahkan kepadaku ya Allah. Aku malu andai kata dosa-dosa umatku, kesalahan umatku bisa diketahui, bisa diimpleng, dilongok sama umat-umat terdahulu. Lalu apa kata Allah? Ya Rasulullah, ya Habibi, biar urusan umatmu, kesalahan-kesalahan aib umatmu, aku yang bakal tutupi. Aku malu jangan sampai kesalahan umatmu, dosa-dosa umatmu kelihatan oleh engkau ya Rasulullah. Rasulullah malu kalau ada dosa-dosa umatnya diketahui oleh umat-umat terdahulu. Tapi Allah malu andai kata ada dosa-dosa kesalahan umat Nabi Muhammad diketahui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sulusun yadkhulunal jannah bighairi hisab. Sepertiga umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam surga tanpa dihisab. Wa sulusun yadkhulunal jannah. Sepertiga yang kedua umat Nabi Muhammad masuk ke dalam surga padahal dia datang dengan membawa kesalahan, dengan perbuatan dosa. Fa yughfaru lahum, Allah ampuni. Ujung-ujungnya masuk juga ke dalam surga. Sampai sepertiga yang terakhir dosanya begitu besar, dosanya begitu banyak, sehingga itu dosa sampai sebesar gunung. Allah utus malaikat, wa izzati wa jalali, hei malaikat, kau lihat sepertiga umat Nabi Muhammad yang terakhir. Setelah dilihat, setelah ditimbang, ternyata dosanya begitu besar, tidak ada amal kebaikannya sama sekali. Tapi malaikat melihat ini umat Nabi Muhammad yang sepertiga terakhir punya modal 2 kalimat syahadat waktu di alam dunia. Apa jawab Allah? Wa izzati wa jalali la ja'altu man ahlaqani bi syahadati. Biarkan walaupun modalnya cuma 2 kalimat syahadat, itu pun baca syahadatnya waktu dia nikah dituntun sama bapak penghulu. Bayangin kalau dia kagak nikah, jadi BPJS, Barisan Pemuda Jomblo Setia. Kembang tablo batang kelateng naruh paku di galengan, banyak jomblo ngaku ganteng, orang laku-laku kebingungan. Lo coba itu, mana musim hujan, kembang pundur dari marunda, baru berkembang udah dipetikin. Pagi mana tidur bisa indah, kalau tengah malam tidur nggak ada yang dicemplakin. Nah lo musim hujannya. Untung dia nikah, dituntun baca 2 kalimat syahadat oleh bapak penghulu. Bayangin kalau dia kagak nikah, na'udzubillah. Kata Allah, wa izzati wa jalali la ja'altu man akhlaqani bi syahadati. Biarkan walaupun modalnya cuma 2 kalimat syahadat, demi keagunganku adkhilhul jannah bi rahmati. Aku enggak samakan antara yang kafir dengan yang beriman. Walaupun modalnya cuma 2 kalimat syahadat, adkhiluhumul jannah bi rahmati, masukkan dia ke dalam surgaku dengan sebab rahmatku. Amin ya rabbal. Ya Allah, begitu beruntungnya Allah takdirkan kita menjadi umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita karena menjelang bulan suci Ramadan, ya, Al-Fakir akan bahas tentang fadilah, keutamaan, keagungan bulan suci Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa adama naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi fadli syahri Ramadan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Ramadanu ila Ramadana wal jum'atu ilal jum'ati wassalatu ila salati mukaffiratun lima bainahunna ijajtunibatil kabair. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang fadilah keutamaan bulan suci Ramadan. Ramadanu ila Ramadana mukaffiratun lima bainahunna ijajtunibatil kabair. Ramadan tahun kemarin dengan Ramadan tahun ini, mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita bisa bertemu dengan Ramadan. Mukaffiratun lima bainahunna, Allah ampuni dosa-dosa kita selama 1 tahun. Dosa-dosa yang mana? Yaitu dosa-dosa yang kecil selama 1 tahun. Ramadan tahun kemarin dengan Ramadan tahun ini mukaffiratun lima bainahunna ijajtunibatil kabair. Dosa-dosa kita yang kecil selama 1 tahun Allah ampuni, Allah usek, Allah gesek, Allah tifek. Dosa-dosa yang kecil ijajtunibatil kabair. Selama dosa-dosa yang besar kita jauhi. Wal jum'atu ilal jum'ati mukaffiratun lima bainahunna ijajtunibatil kabair. Jumat kemarin dengan Jumat besok itu menghapus dosa-dosa kita selama 1 pekan. Dosa-dosa yang kecil, selama dosa-dosa yang besar kita jauhi. Wassalatu ila sholati mukaffiratun lima bainahunna ijajtunibatil kabair. Dari satu sholat ke sholat berikutnya menghapus dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Makanya kita beruntung Allah takdirkan kita menjadi orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Allah jelaskan dalam Al-Quran ayat yang semuanya kita sudah hafal. Wahai orang-orang yang beriman, bukan orang Islam. Kalau orang beriman sudah pasti Islam, ya. Tapi kalau orang Islam belum tentu beriman. Di ujung ayat ini la'allakum tattaqun. Hamba-hambaku yang beriman yang menjalankan ibadah puasa bulan suci Ramadan tidak ada balasannya selain Allah masukkan ke dalam surga, melainkan mereka adalah hamba-hambaku yang bertakwa. Tidak ada balasan bagi mereka orang yang bertakwa melainkan di sisi Allah, surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang kita harapkan ketika kita beramal soleh, melakukan amal kebaikan di alam dunia ini, kita ingin meninggal dunia, yang kita harapkan adalah membawa iman, meninggal dalam keadaan husnul khotimah, meninggal dunia dalam keadaan bertakwa. Tidak ada balasan bagi mereka yang bertakwa. Innal muttaqina inda rabbihim jannatin na'im. Wah, bonce amat, ngantuk amat Ramadan ini ya. Ya, biar semangat ya. Innal muttaqina inda rabbihim jannatin na'im. Sesungguhnya bagi mereka hamba-hambaku yang bertakwa tidak ada balasan melainkan surga beserta kenikmatannya. Ya Allah, ini laki-laki yang soleh yang beriman kepada Allah, kalau mereka sudah ada di dalam surga beserta kenikmatannya, inna adna ahli jannati manzilatan alladzi lahu samanuna alfa khadimi. Paling rendahnya, paling miskinnya penghuni surga, dia punya pembantu, pembantunya 80.000 pembantu. Buset, kayak apa itu? Itu paling miskinnya orang di dalam surga, pembantunya 80.000. Masjid kayak gini aja tuh, gedenya, leganya kayak apa? Orang yang terakhir umat Nabi Muhammad masuk ke dalam surga, man kana ismuhu Juhaina,
Kalau umat Nabi Muhammad yang bernama Juhainah udah dibetot, ditarik dari neraka, dia keluar, ada capnya di sini di jidatnya, PNS, penghuni neraka setia. Ya Rasulullah, hapus ya Rasulullah, saya malu ini. Yang lain udah pada nempatin kapling di surga, ini saya paling terakhir. Kira-kira masih ada kapling buat saya? Kalau umat Nabi Muhammad yang bernama Juhainah udah ditarik, dibetot dari neraka, habis sudah umat Nabi Muhammad, nggak ada lagi. Tinggal tersisa orang-orang kafir yang ada di dalam neraka. Dia celangak melingkup, ngalor ngidul, lagi bengong numplok aja. Kata malaikat, udah ente tenang aja ya, masih lega, masih seabreg-abreg ya. Ini orang yang terakhir masuk ke dalam surga, paling miskinnya ini orang di dalam surga. Dia punya tempat, dikasih tempat kayak punya tempat 3 istana yang ada di dunia. Istana yang ada di Irak, istana yang ada di kota Basra ya. Itu kayak gitu orang yang terakhir masuk ke dalam surga. Pantas aja pembantunya 80.000. Apalagi wa isnatani wa sab'una zaujatan. Pembantunya 80.000, dikasih bini, bininya 72 bini, 72 bidadari. Bayangin, jangkangan apa orang itu? Masya Allah, tiap malam nganten baru terus. Kagak ada yang namanya bosan di sana mak. Nggak pakai kuku bima TL, kagak. Nggak pakai telur bebek sama gula Jawa, kagak. Langsung terus. Ya Allah. Sehingga sahabat Ibnu Mas'ud bertanya, ya Rasulullah, itu penghuni surga kalau bidadarinya bininya 72, kira-kira bagaimana ya Rasulullah? Satu laki-laki yang beriman, yang soleh, yang bertakwa kepada Allah, Allah kasih kekuatan, yaitu melebihi 100 laki-laki. Loh, pantas aja 72. Di sana mah kagak ada janda, kagak ada. Ya Allah. Wah ya apa baik di sana nggak ada bosannya. Kalau kita di sini seminggu paling 2 kali, di sana mah enggak, ya Allah. Tuh balasan buat orang-orang yang bertakwa. Ini ngomong begini depan ibu-ibu marah. Ya. Ustaz, enakan orang laki dong kalau begitu. Udah di dunia boleh 4, di sorga ya sampai 72 bidadari, montok kayak Syahrini. Itu bidadari glomo. Ya Allah, itu pipinya kalau kita pegang, kalau dia minum kopi, saking cantiknya botoknya, glomonya, minum kopi sampai kelihatan tenggorokannya. Tangannya rajut-rajut kepiting, dia punya pantat obyek cendol. Masya Allah, ada kumis-kumisnya. Di sana kita mau berhayal apa? Baru ngucap doang nih hati ya. Di dalam sorga kita kepengen nggak pakai ngucap, baru teklap doang nih hati, baru ngerutu. Enak kali ya di sorga ya, punya bini, punya bidadari yang ada kumis-kumisnya dikit, yang ada kocetannya lehernya. Sebab kalau punya bini ada kumis-kumisnya dikit kayak Iis Dahlia, lehernya kocetan, itu kalau diranjang kekejeknya beda jamaah. Wah, letak-letok ayam cemani, ayam kurus diambil Anwar. Punya bini montok kayak Syahrini, masukin di kamar ontong keluar-keluar. Lo coba itu. Ya Allah. Makanya tuh ya, mala ainun ra'at wala ujunun sami'at wala khatara ala qalbil basar. Kenikmatan surga enggak bisa dilihat dengan mata. Ya, enggak bisa. Kalau kita ya belum pernah ke daerah Jerman, kita bisa ngelihat di TV. Ya. Kalau kita pengen makan sayur gabus pucung, kita beli sayur gabus pucungnya dulu, ya, belum disiangin dulu. Ya. Kalau di surga kagak. Innaka la tanjuru fil jannati ila toyri patastahihi maswiyan ladaik. Di surga ada burung lewat di atas kepala kita. Hati kita ngomong belum apa yang ngucap. Ya Allah, enak kali ya makan burung panggang. Subhanallah, langsung jogrog, numplok, satu nampan depan kita, tinggal ke garis. Wah, kenikmatan surga. Mudah-mudahan Allah takdirkan kita menjadi umatnya Nabi Muhammad, masuk surga semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut.
Wa fi syahri Ramadan huwa syahru sabri wa sabru sawabuhul jannah. Dan di antara keistimewaan bulan suci Ramadan, ya, bulan suci Ramadan adalah bulan kesabaran. Wa sabru sawabuhul jannah. Tidak ada kesabaran yang kita lakukan ketika kita melaksanakan bulan suci Ramadan sawabuhul jannah, melainkan balasannya adalah surga. Wa qala fihi, dan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa fihi, di dalam bulan suci Ramadan, awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Bulan suci Ramadan 10 yang pertama adalah mendapatkan rahmatnya Allah, wa awsatuhu maghfirah, 10 yang kedua adalah ampunan Allah, wa akhiruhu itqun minan nar, dan 10 yang terakhir yaitu kebebasan dari api neraka. Anna abwabas samai wa abwabal jannati tuftahu kulluha fi Ramadan. Sesungguhnya pintu-pintu langit dan pintu-pintu surga tuftahu kulluha fi Ramadan, semuanya dibuka di bulan suci Ramadan. Wa tughlaqu abwabun niran, dan Allah tutup pintu-pintu neraka. Wa taqayyadu maradatus syayatin, dan Allah ikat, Allah belenggu setan-setan. Wa yajhabu bihim ilal bihar kay la yufsidu 'alal muslimina siyamahum wa qiyamahum. Di antara keistimewaan fadilah bulan suci Ramadan, Allah buka pintu-pintu langit, Allah buka pintu surga selebar-lebarnya. Wa tughlaqu abwabun niran, Allah tutup pintu neraka. Apalagi Allah belenggu, Allah ikat, Allah bende itu iblis, dedemit gandarwo. Dikemanain? Wa yajhabu ilal bihar, dilemparin, dimantauin ke laut. Kaila yufsidu, agar dia tidak mengganggu, tidak merusak ibadahnya orang-orang yang beriman di bulan suci Ramadan. Ya Allah, begitu mulianya, indahnya kaguan bulan suci Ramadan. Ampe diemnya kita kagak baca tasbih acan-acan. Wasumtuhu, diemnya orang yang beribadah di bulan suci Ramadan, kita enggak baca tasbih, enggak baca sholawat, enggak baca Quran, masih dihitung nilai beribadah, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya bernilai ibadah di bulan suci Ramadan. Ampe ngoroknya kita, ngilernya kita, dihitung ibadah juga. Ada orang tegek, ya, habis sholat subuh dia tidur, gitu. Habis sholat bangun-bangun johor, habis johor sholat dia tidur lagi, bangun-bangun asar, gitu. Ini mah puasa tidur namanya. Kata Pak Ustadz, katanya naumus shaim ibadah, tidurnya orang puasa katanya ibadah. Lah umen tidur mulu, kalian aja mati. Ya Allah. Setan dibelenggu, dibuang ke laut, kayu layub sidu, agar tidak merusak ibadahnya orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Kita kalau di bulan lain baca Quran paling banter banget, ya. Kalau lagi angot bisa 2 lembar, ya. Tapi coba lihat di bulan suci Ramadan, ya Allah, nggak kerasa, sampai mata ngantuk kita lakonin, bisa 2 juz, bisa 3 juz, kadang-kadang 15 hari udah hatam. Orang-orang laki-laki yang soleh semuanya ini, ya, setiap Ramadan berapa kali hatam nih? 3 kali hatam kali ya. Ya Allah, coba dah keluar Ramadan, masuk bulan Syawal, udah awang lagi, baik kita baca Quran, paling banter banget seminggu, ya, 3 kali kita kebet itu Al-Quran. Keistimewaan bulan suci Ramadan, ya Allah. Setan dibelenggu, ya, dibuang ke laut. Kita lanjut. Wa yunadi munadin kulla lailatin min Ramadan ya baghiyal khair aqbil. Itu di malam-malam awal Ramadan, ya. Malaikat menyeru, manggil-manggil, ya baghiyal khair aqbil. Hai orang-orang yang ingin melakukan amal kebaikan, aqbil, segera, cepetan, ya.
Wa ya baghiyasyarr aksir, hei orang-orang yang biasa melakukan amal keburukan, ini bulan suci Ramadan, berhenti. Wa warada aidan anna man taqarraba ilallah fi Ramadan bi faridatin adalat lahu sab'ina faridatan. Ya Allah, orang yang melakukan ibadah fardu di bulan suci Ramadan adalat lahu sab'ina faridatan, Allah balas, Allah lipat gandakan menjadi 70 kali lipat. Satu kali kita sholat subuh di bulan suci Ramadan adalah lahu sab'ina faridatan, maka seakan-akan kita melaksanakan sholat subuh 70 kali sholat subuh kali 5 waktu. 70 kali 5 berapa tuh? 1 miliar ya, 350. Berarti selama bulan suci Ramadan 70 kali 5 waktu kita mengerjakan ibadah yang wajib 350 fardu. Iya benar ya, 70 kali 5. Ya. Iya. Ya Allah, hanya ada di bulan suci Ramadan. Ibadah yang wajib Allah lipat gandakan sab'ina faridatan menjadi 70 kali wajib. Wa man taqarraba fihi binafilatin adalat lahu faridatan yuaddiha. Sementara ibadah yang sunnah, ya Allah balas, Allah ganti pahalanya seakan-akan kita mengerjakan ibadah yang wajib. Ibadah yang fardu, ibadah yang wajib yang kita laksanakan, Allah lipat gandakan pahalanya menjadi 70 kali wajib. Sementara ibadah yang sunnah, sholat duha kita, sholat witir kita, sholat taraweh kita, itu dinilai seakan-akan kita mengerjakan ibadah yang fardu, hanya ada di bulan suci Ramadan. Ya Allah, makanya orang-orang tua kita 2 bulan mereka mengikuti ajaran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasul di bulan Sa'ban ini lebih banyak berpuasa, bahkan 1 bulan penuh. Sebab ada orang yang sama ibadah udah tua bangka, rada awam, malas. Sono di daerah Jerman, 1 hari puasa emang gak pernah puasa. Tengari uang-uang, ngerti nggak ya tengari uang-uang? Tengari jetrik. Itu panasnya sampai full, sampai ke ubun-ubun. Kalau kita jemur ikan buncirit, ikan kocolan jadi gabus kering. Nggak mungkin disebut buncirit kering, kagak. Saking panasnya ikan buncirit, ikan kocolan dijemur jadi gabus kering. Hari pertama puasa dia berendam di kobak. Bininya galak lagi. Bini satu galak banget, lakinya mancing mulu lagi. Orang mancing agak maju-maju. Buah buni dimakan kutu, rujak bebek enak banget. Punya bini cuman 1, kalau ngambek gede banget. Tengah-hari orang kagak pernah puasa, kaget. Dia berendam di kobak, di kalenan. Kata bininya, no bapak moyang lu suruh pulang. Ngerti bapak moyang enggak ya? Kalau baba masih mending, kalau ayah masih mending, kalau bapak moyang itu udah penghabisan baba-baba, udah kagak ada lagi udah. Kalau orang Jerman ngomongnya begini ya bahasanya, mudah-mudahan ngerti. Suruh pulang. Udah bu, udahnya, udah suruh pulang, kagak mau. Bininya datang marah. Bang, lu udah tua bangka, udah tua. Puasa-puasa berendam baik. Apa kata lakinya? Emang apa sih berendam? Allah juga nawin. Emang gua orang gak suka keausan. Tuh. Dia gak ngerti. Ya. Puasanya bisa jadi batal. Ya. Enak katanya berendam itu kayak apa? Capung cebok. Ya. Masuk dah tuh ke kuping. Dia gak sadar. Kita lanjut, wa qala alaihi salatu wassalam man shoma ramadhana wa qamahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Ya. Siapa yang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan karena iman, ya, ihsan, ya,
semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Wa man fariha biduhuri Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran. Siapa yang gembira dengan hadirnya, datangnya bulan yang mulia, bulan suci Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya disentuh oleh api neraka. Kita baru girang doang, girok doang. Ya Allah, mudah-mudahan Allah sehatkan badan saya, Allah panjangkan umur saya, bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Girang doang. Ya Allah, girang doang. Udah dapat catatan nama kita orang yang Allah bebaskan dari api neraka. Ya. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Cukup ya. Cukup Ustaz ya. Ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala menjelang bulan suci Ramadan, Allah ampuni dosa-dosa kita. Allah hadirkan hati kita dengan keimanan yang kuat, dengan penuh kesabaran istiqomah menjalankan ibadah bulan suci Ramadan, mendapatkan keberkahan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma shalli ala Muhammad fil awwalin wal akhirin wa fil malail a'la ila yaumiddin. Ya Rabbana tarafna بأننا وأننا أسرفنا على لجا أسربنا فانتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا الأورات وآمن الروح واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل لذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسولين زو بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه إداد تسيسه والحمد لله في البادي والحمد لله في البادي والتناهي ربنا أنفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقربات لنا في ديننا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع ومن عمل لا يرفع اللهم يسر لنا أمورنا وبلغ مقاصدنا واقض حوائجنا من حوائج دينية ودنيوية والأخروية والمعنوية الحسية بجاه خير البرية ربنا تقبل منا دعاءنا ولا تخيب رجاءنا واختم بالصالحات أعمالنا وآجالنا اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من شر العاقبة بسوء الخاتمة اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا إلى رمضان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عفوا منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.